Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang selalu menegakkan kita untuk menghadapi hari lepas hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu mungkin pernah melihat dan menyaksikan secara langsung atau melihat di televisi ketika ada pasukan Paskibraka, ada satu pemuda ketika dia menjalankan tugasnya dalam pasukan baris berbaris, dia mulai doyong ke belakang. Ya, sudah mulai ada sikap yang dimana kita lihat, wah orang ini kayaknya dia mulai akan jatuh. Dia sudah tidak tegak lagi ketika dia berdiri. Entah mungkin karena kelelahan fisik dan sebagainya yang menjadi faktor pemicu. Tetapi ketika sesuatu itu datang dalam tubuhnya, dia tidak sampai jatuh, dia masih bisa tegak lagi dan dia masih bisa berjalan lagi. Karena ada dua orang temannya yang dengan sigap mereka segera maju, ada di samping kanan, samping kiri, memapah, memberikan sandaran bagi orang ini sehingga dia bisa tegak berjalan lagi dan dia bisa sampai menyelesaikan tugas sebagai pasukan Paskibraka. Di dalam hidup ini, mungkin kita pernah di mana ketika kita berjalan, kita rasanya sudah mau jatuh. Kita berdiri, kita mulai nggak kuat lagi. Seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-41, ayat yang ke-13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Perkataan ini adalah dua ayat penutup dari kitab Mazmur pasal yang ke-41 ini. Di mana ini adalah perkataan atau tulisan dari Raja Daud sendiri. Daud berbicara bahwa dia mengakui bahwa dia ditopang oleh Allah. Kenapa Daud ditopang oleh Allah pada saat itu? Karena dia memiliki hati yang tulus. Kan firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku." Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud mengatakan hal tersebut, pertama saat itu Daud sedang mengalami tubuhnya, dia mengalami sakit. Kemudian yang kedua, musuhnya mulai mencibir dia. Bahkan yang ketiga, dia mengalami pengkhianatan dari sahabat-sahabatnya sendiri. Orang-orang yang terdekat. Dalam ayat 9, dalam ayat 10 itu dijelaskan. Daud berkata, orang-orang yang makan roti sehidangan dengan aku, mereka mengkhianati aku. Mereka menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang aku. Bapak Ibu, Daud bukanlah orang yang sempurna. Daud juga adalah merupakan orang yang pernah salah. Di dalam ayat yang kelima dari pasal ini sebelumnya, Daud mengatakan, "Aku mengakui dosaku." Daud adalah juga pribadi yang sempat berkata, dia pernah berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Orang yang menyadarkan hidupnya, yang mempercayai hidupnya bahwa Tuhan adalah gembala dalam hidupnya, tidak akan pernah kebal dari rasa sakit secara tubuh, dari satu pengkhianatan, dari satu atau gerombolan orang-orang yang memusuhinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud juga pernah mengalami, dia memimpin barisan sakit hati. Orang-orang yang terluka pernah bersama-sama dengan Daud dan Daud memimpinnya. Itu bukan hal yang mudah. Daud berada dengan orang-orang yang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Untuk menjaga, berdamai dengan diri yang tidak baik-baik saja itu juga butuh proses. Apalagi dia harus memimpin orang-orang barisan sakit hati. Orang-orang yang batinnya sedang terluka. Allah mengizinkan kita dalam hidup ini. Mungkin kita berada dalam kondisi fisik kita sakit. Kita menghadapi musuh-musuh di sekitar kita yang mulai mencibir kita, mengejek kita, mempertanyakan tentang iman kita. Atau mungkin kita juga berhadapan dengan orang-orang yang mulai memfitnah kita. Di depan kita mereka kelihatannya baik, tetapi di belakang kita mereka mulai menjelekkan kita. Mereka mulai merubah fakta yang sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berkata, Daud menyadari, tetapi saya dan saudara, engkau menopang aku. Dalam konteks firman Tuhan kita yang kita baca pagi hari ini, Tuhan menopang karena apa? Dikatakan karena ketulusanku. Di dalam dunia ini menjadi orang-orang yang tulus, rasanya kita menjadi pribadi yang bodoh, kita rugi.
Tetapi percayalah, dalam hidup ini tidak akan pernah ada orang-orang yang menolak atau tidak suka berhubungan dengan orang-orang yang tulus. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata dalam bahasa Ibrani, tulus atau tamak artinya memegang erat, menyangga, menopang. Ya, firman Tuhan berkata menopang, bahasa aslinya berkata memegang erat, menyangga, menopang. Tujuan untuk disangga, misalnya gini ya, tangan saya begini. Ini ada topangan di bawah. Kalau tangan saya lama untuk saya angkat, tangan saya bisa lelah. Supaya tangan ini tetap tegak berdiri, harus ada yang menopang. Jadi tujuannya untuk ditopang adalah satu, supaya kita tidak jatuh. Kemudian apa? Supaya kita tetap tegak. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap berjalan. Bagaimana mungkin kita akan bisa berjalan kalau kita mulai doyong kanan kiri, kita sudah tidak bisa tegak lagi. Seperti ilustrasi yang sempat saya katakan. Jadi tujuan untuk ditopang adalah satu, supaya kita tidak jatuh. Kemudian yang kedua, supaya kita tetap tegak berdiri. Dan yang ketiga, supaya kita bisa tetap terus berjalan. Amin. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Daud dia jujur. Orang yang tulus artinya dia jujur. Dia jujur untuk menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kondisi aku lagi seperti ini, kita gak perlu pakai topeng. Untuk berkata kita kuat-kuat saja. Bahwa kalau saya merasa saya sedang tidak tegak berdiri, kalau saya merasa bahwa saya mulai jatuh, kemudian saya tidak beriman. Tujuan Allah menopang kita ketika kita tetap berprinsip di dalam ketulusan. Supaya apa? Supaya iman kita bisa terus tegak. Saya dan saudara pasti pernah mengalami bagaimana iman kita mulai tidak tegak. Dengan apa yang kita hadapi, dengan kenyataan hari lepas hari yang kita alami. Kan saya tadi berkata bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya tidak akan kebal dengan permasalahan, tidak kebal dengan ujian, tidak kebal dengan sakit penyakit. Tetapi yang menjadi pembeda dalam firman Tuhan ini, Daud berkata, ketulusanku yang membuat Allah menopang aku. Bukan berarti karena kita mengerjakan sesuatu kemudian Allah mau menopang kita. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi bertambahnya dewasa kita dalam kasih karunia, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus mengajarkan kita, bahkan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk tetap berjalan di dalam ketulusan. Amin. Berjalan dalam ketulusan berarti kita akan ditopang oleh Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang Daud sampaikan. Tujuan penopangan adalah supaya engkau kuat. Tujuan penopangan adalah supaya engkau tidak jatuh. Tujuan penopangan adalah supaya engkau tetap tegak berdiri. Dan tujuan penopangan yang Tuhan kasih supaya kita bisa dapat terus berjalan semakin kuat, semakin kuat. Sekali lagi di akhir semuanya, Mazmur Daud berkata ayat yang ke-13 berkata, tapi aku engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Berbicara apa? Iman. Iman kita bisa kuat, iman kita bisa tegak karena ada yang menopang kita. Amin. Bersyukurlah sebagaimana Tuhan sudah menopang kita di waktu-waktu yang lalu. Saat ini sampai pada kesudahannya dia akan tetap menopang kita. Tapi ambillah satu keputusan, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus bantu saya supaya saya tetap bisa berjalan di dalam ketulusan. Di dalam rumah tangga, di dalam hubungan dengan sesama kita, di dalam gereja Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan kita masing-masing. Pilihlah, punyalah satu kerinduan untuk tetap menjadi orang-orang yang tulus. Percayalah kita bisa. Karena kita nggak sendiri, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dan dia akan terus bergerak dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Bersyukurlah sebagaimana Tuhan sembuhkan Daud, Tuhan juga akan sembuhkan saya dan saudara. Mungkin bukan fisik kita yang sakit, tapi pikiran kita, tapi batin kita yang mulai tidak tegak. Firman adalah penegak kita. Firman adalah penyokong hidup kita. Bersukacitalah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.
Engkau adalah contoh bagi kami untuk kami tetap hidup tulus. Dan kami melihat ketika kami tulus, Engkau menopang kami. Dan kami tahu kami tulus bukan karena kami baik, bukan karena kami mampu, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pemeliharaan bagi setiap mungkin yang sedang berkekurangan. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, orang-orang yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Gembala hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.